Fragmen yang baru saja kita saksikan adalah tentang ibadah kurban. Berkurban merupakan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berkurban bukan saja sebuah kebudayaan atau adat dalam kehidupan kita, melainkan dia merupakan sebuah ibadah yang harus kita ikuti tata caranya. Salah satu syarat dalam ibadah agar diterima tentu adalah keikhlasan. Kalau kita lihat fragmen tadi, bagaimana orang yang berkurban tadi merasa tidak ikhlas dan ingin kemudian ditarik kembali apa yang sudah dikeluarkannya. Tentu ini akan menggugurkan pahala dari ibadahnya dan akan membatalkan ibadah kurban itu sendiri. Dan ini bukan menjadi nilai plus pahala bagi dia, tapi justru menggerogoti pahalanya dan dia berdosa karena itu. Karena dia sudah melakukan satu ibadah tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun ada sedikit keinginan untuk dilihat, untuk didengar, untuk dipuji oleh orang lain, yang kita kenal dengan istilah riya. Maka dalam Islam, riya itu disebut juga dengan asyirkul asghar, syirik kecil, syirik yang tidak membatalkan seluruh ibadah kita, tetapi menggerogoti amal ibadah yang kita lakukan saat itu. Kita tidak pernah mendapatkan apa-apa dari ibadah yang bercampur dengan riya. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah ada sebuah syarat yang harus kita penuhi, yaitu keikhlasan. Tetapi memang di tengah masyarakat kita, khususnya dalam melaksanakan ibadah kurban, kita ingin orang mendengar, kita ingin orang mengetahui hewan kurban itu siapa yang berkurbannya. Bahkan tidak jarang hewan kurban itu diberi nama. Padahal sebenarnya tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW hewan kurban harus diberi nama. Kenapa? Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan daging dan darah dari hewan kurban tersebut. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging ataupun darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Berarti ibadah kurban itu hanya simbol dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk ketaatan kita melaksanakan perintahnya. Bukan tujuan segala-galanya dari ibadah tersebut, tapi hanya sarana, hanya sebagai wasilah dan perantara untuk membuktikan bahwa kita sanggup berkorban apa saja untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengeluarkan harta yang kita miliki, lalu membeli hewan kurban yang kita sanggup dan layak untuk kita sembelih secara syariat. Maka itu adalah bentuk dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu keikhlasan merupakan sebuah pembeda antara ibadah ataupun kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ketika kita melaksanakan salah satu aktivitas yang kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, maka itu akan memberikan ketentraman dan optimal dalam pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas tersebut. Karena keikhlasan senantiasa memberikan sebuah energi, kekuatan yang luar biasa, yang kemudian menggerakkan seluruh sendi-sendi tubuh kita untuk melaksanakan dan memberikan sesuatu yang terbaik, tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kehidupan ini adalah ibadah. Ada sebuah moto yang cukup kita kenal, hayatuna kulluha ibadah. Bahwa kehidupan kita semua dari mulai bangun, tidur sampai tidur kembali itu adalah rentetan ibadah. Maka satu saja niat kita dalam melaksanakan kehidupan, ketika bangun dan ketika kita akan tidur lagi, ikhlaskan semua aktivitas kita pada hari itu dan ditutup dengan tidur malam kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan ada nilai plus dalam kehidupan kita. Selalu ada pembeda antara orang-orang yang ikhlas dengan mereka yang tidak ikhlas.
Kalau fragmen tadi mengatakan bahwasannya saya tidak terima ketika ada daging kurban yang saya harusnya minta 2 kantong, kenapa saya hanya dapat 1 kantong? Walaupun sah-sah saja orang yang berkurban itu memakan hewan kurbannya, tetapi dia tidak ikhlas setelah memberikan hewan kurbannya itu untuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi dengan fakir miskin, saudara-saudaranya yang mungkin jarang makan daging, hanya setahun sekali, dia tarik kembali. Apa perasaan orang yang kemudian menerima hewan kurban tersebut, daging kurban tersebut? Karena ternyata si pekurban tidak ikhlas memberikannya. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rentetan sejarah Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kita semua potret orang-orang yang ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang dan beramal. Dengan mereka, orang-orang yang keimanannya itu penuh dengan nifaq, penuh dengan kemunafikan, yaitu bercampurnya antara kepentingan duniawi dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini bukanlah ikhlas yang artinya adalah murni. Khalis artinya murni, putih, suci, tidak bercampur dengan apapun. Maka amal ibadah kita hendaklah ikhlas, murni, bersih, suci, tanpa ada mengharapkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, apabila engkau mengharapkan dunia dan seisinya untuk beribadah dan berjuang, kalian akan mendapatkannya, tapi tidak mendapatkan dari Allah. Tapi apabila karena Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan semua yang ada di muka bumi ini, apa yang kita inginkan. Ikhlaslah dalam beramal, ikhlaslah dalam hidup. Allah akan memberikan pahala yang sebaik-baiknya kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.